Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Seperti janji admin di beberapa konten yang lalu, kalau admin akan membahas tentang backstory dari petarung yang ada di Shumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok. Nah, yang admin akan bahas ini adalah petarung yang mewakili manusia di babak pertama pertarungan. Dan dia akhirnya kalah melawan Thor dari Nordic. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Ryofu Hosen, atau dikenal juga dengan Lubu. Kali ini kita akan bahas fakta menarik, kekuatan, backstory versi manga, dan referensi cerita Lubu di dunia nyata, serta masih banyak lagi. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Oke, kita kenali dulu siapa itu Lubu. Lubu adalah karakter petarung pertama yang mewakili manusia dalam Ragnarok. Lubu memiliki tampilan fisik yang kekar, dipenuhi banyak luka, dan tato naga Asia di sekujur tubuhnya. Seakan menandakan bahwa Lubu ini adalah sosok pribadi yang tak tertandingi. Namun begitulah Lubu yang sebenarnya. Lubu di versi manganya memiliki sifat yang tak takut untuk menghadapi kematian. Hal ini dibuktikan pada saat di akhir melawan Thor, dia yang sudah tak memiliki kekuatan prima tetap berani menerjang Thor. Sampai akhirnya dia bertemu dengan kematian keduanya. Lubu versi manga memiliki backstory yang cukup singkat, akan tetapi syarat akan makna yang memberitahukan ke pembaca bahwa Lubu sedari dulu memanglah manusia yang sangat kuat. Dikisahkan, Lubu awalnya berasal dari salah satu suku di kerajaan Mongol. Ketika di umur masih bocah, dia berhasil membunuh serigala yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar dari tubuh bocahnya. Kemudian karena kejadian tersebut, Lubu melihat di sekelilingnya bahwa tak ada yang sekuat dirinya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk berkelana sepanjang hidupnya untuk mencari lawan yang lebih kuat dari dirinya. Sepanjang perjalanan, Lubu kecil melihat sambaran petir yang membuat sebuah pohon meledak di depan matanya. Lubu kecil menganggap bahwa ada sesuatu yang mengagumkan di dalam surga, dan dari fenomena tersebutlah semakin membuat Lubu bersemangat untuk mencari lawan yang lebih kuat dari dirinya. Sepanjang hidupnya, Lubu terus berkelana di sepanjang Eurasia untuk mencari lawan terkuat. Segala halangan dilawannya, prajurit bahkan pemimpin dari suatu negeri dia habisi. Akan tetapi hal tersebut tidak membuatnya bahagia dan semakin merasa frustasi, dan akibatnya rasa bosan pun tertanam dalam dirinya. 30 tahun berlalu, Lubu yang telah dewasa dan berhasil mengalahkan segala lawannya telah menjadi sosok terkuat di zamannya, sehingga dia diikuti oleh banyak prajurit yang siap menemaninya dalam perang. Tidak hanya pada zaman tersebut saja Lubu dikenal sebagai manusia terkuat, namun di 3 kerajaan, dia juga menjadi yang terkuat dan ditakuti. Akibat dari rasa bosan Lubu, Lubu akhirnya berputus asa dan mendedikasikan hidupnya untuk berlatih memakai senjata andalannya, karena dia tahu bahwa pada akhirnya tak ada yang terkuat di bawah langit selain dirinya. Lubu dengan giat berlatih untuk memakai senjatanya dengan teknik menggenggam di ujung tombak. Bertahun-tahun dia latihan untuk membela langit menjadi 2 dengan Skypiercer-nya. Namun tak ada perubahan, ratusan bahkan ribuan senjata telah dirusak oleh Lubu. Akan tetapi semangat itu belum pudar sama sekali. Sampai akhirnya di suatu momen, Lubu akhirnya berhasil membela langit menjadi 2. Dan jurus tersebut dinamakan dengan Sky Eater. Hal itu membuat dirinya sedikit puas. Dan aksi dari Lubu juga ternyata dilihat oleh bawahannya yang adalah Chen Gong. Chen Gong pun kagum dengan yang dilakukan oleh Lubu. Singkat cerita, kemudian akhirnya Lubu kalah dalam peperangan melawan Cao Cao. Akhirnya dia ditangkap dan ditahan, serta kemudian akan dieksekusi dengan cara digantung. Lubu pun menangis seperti bocah, dan membuat orang-orang di sekelilingnya mengira bahwa Lubu adalah pribadi yang lemah. Namun ternyata, Lubu menangis karena mendesak agar eksekusinya dapat cepat dilakukan. Hal ini terjadi karena rasa bosan akan dirinya yang tak ada tandingannya. Dan ternyata penyebab dari kalahnya Lubu oleh Cao Cao adalah karena Lubu yang ingin cepat-cepat menemui kematiannya. Karena rasa bosan yang sudah tak ditahannya lagi. Setelah sepeninggal Lubu, Shen Gong si bawahannya dan prajurit lainnya kemudian mengikuti kematian Lubu. Namun kemudian, setelah 1900 tahun kematian Lubu, Lubu akhirnya dibangkitkan kembali untuk bertempur di Ragnarok melawan Thor. Meskipun kita tahu bahwa pada akhirnya, Lubu kalah karena hantaman palu Thor. Kematian Lubu yang kedua ini menjadikan para manusia dan dewa yang menyaksikan pertandingan menjadi kagum dan memperhitungkan akan kekuatan manusia yang sejak dulu dianggap remeh. Nah, jika tadi kita sudah simak ulasan tentang Lubu versus Shumatsu no Valkyrie, lalu bagaimana dengan versi Lubu yang asli dari sumber sejarah? Ternyata, ada cukup terdapat beberapa perbedaan. Hal ini tentunya sebagai bagian dari orisinalitas si pembuat manga Shumatsu no Valkyrie itu sendiri. Beberapa fakta sebenarnya mengenai Lubu versi sejarah aslinya adalah sebagai berikut. Lubu memiliki nama asli Lu Fengxian, lahir di Wuyuan atau yang sekarang dikenal sebagai bagian dari administrasi negara Mongolia. Lubu adalah panglima jenderal yang terkenal pada penghujung zaman dinasti Han dan 3 kerajaan. Nah, ternyata pada versi sejarah aslinya, akhir kisah dari Lubu berbeda dengan yang ada di Shumatsu no Valkyrie. Dimana jika di Shumatsu no Valkyrie, Lubu mati karena rasa bosan. Namun dalam sejarah aslinya, Lubu mati karena dihukum gantung oleh Cao Cao. Awalnya, di tahun 198, aliansi Cao Cao berhasil memukul mundur pasukan Lubu, yang kemudian memaksa Lubu menyerah. Ditambah lagi, ternyata dalam kubu Lubu terdapat pengkhianat.
Singkatnya kemudian Lu Bu tertangkap, dan kemudian pada saat mau dieksekusi, Lu Bu memohon agar menjadi bawahan Cao Cao. Namun Cao Cao dihasut agar tidak percaya akan permohonan Lu Bu, karena Lu Bu yang tak dapat dipercaya dan tak bisa dibiarkan tetap hidup. Lu Bu pun akhirnya dihukum gantung. Namun di balik itu, ada tujuan menghukum gantung si Lu Bu. Hukuman gantung ternyata adalah hukuman yang memalukan pada zaman 3 kerajaan, karena hukuman gantung hanya diperuntukkan untuk wanita, sedangkan pria dihukum dengan cara dipenggal, yang dalam hal ini, Lu Bu pada saat kematiannya dibuat malu oleh Cao Cao. Kemudian berikut adalah alat yang digunakan Lu Bu pada saat pertarungan dengan Thor berlangsung. Jadi, Lu Bu memakai Volund yang adalah Skypiercer. Skypiercer ini adalah seorang Valkyrie kelima dari 13 Valkyrie yang dikenal dengan Rangrids. Rangrids akhirnya dengan ikhlas merelakan tubuhnya menjadi senjata pusaka Volund. Namun akhirnya Rangrids mati ketika Lu Bu kalah duel senjata melawan Palu Thor. Lu Bu juga ditemani oleh Red Hair, yaitu kuda kesayangan Lu Bu semasa hidupnya. Red Hair bertugas sebagai pengganti kaki Lu Bu yang patah setelah menahan serangan Thor yang terlalu kuat. Jika ada yang kurang tentang pembahasan Lu Bu ini, kalian bisa sanggah di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini, sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.